Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, pun malam untuk anak-anakku kelas 5 yang solih-solihah yang sedang menonton video kali ini. Pada video kali ini adalah video untuk kalian yang tidak melaksanakan luring. Ya, untuk kalian yang melaksanakan daring, pada hari ini kita belajar tentang beberapa penyakit yang ada pada sistem pernafasan. Namun sebelum itu, marilah kita baca surah Fatihah untuk kedua orang tua kita, untuk saudara kita, teman-teman dan saudara kita. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kunatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka buku tema 2-nya pada halaman 80. Pada halaman 80 itu ada beberapa penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Beberapa sudah kita bahas seperti asma dan kanker paru-paru, bronkitis. Namun ada beberapa tambahan lagi. Di situ yang pertama, kita bahas satu persatu ya. Di situ yang pertama ada emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Jadi ini juga termasuk dari penyakit yang menyerang organ pernafasan, namanya emfisema, di mana pembuluh darah yang ada di paru-paru tersebut terserang ataupun kemasukan udara-udara sehingga mengalami pembengkakan. Kemudian yang kedua, asma. Ini sudah beberapa kali kita bahas di pertemuan sebelumnya. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, ataupun perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah ataupun keadaan dingin. Penyakit asma perlu kalian ketahui disebabkan oleh alergi, entah itu alergi udara ataupun alergi dengan cuaca yang dingin. Penderita penyakit asma ini biasanya mengalami sesak nafas yang sangat berlebihan ketika asma itu sudah sangat parah, seperti sesak nafas yang diakibatkan oleh udara ataupun bulu ataupun debu dan cuaca yang dingin tadi. Biasanya orang yang terkena asma ini menggunakan obat-obatan, baik berupa obat yang diminum secara langsung maupun melalui obat yang disemprotkan berupa botol spray untuk memperlancar daripada alat pernafasannya. Kemudian yang ketiga yakni kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Jadi, kanker paru-paru ini merupakan juga penyakit yang menyerang organ pernafasan manusia, yang mana sangat berbahaya bagi manusia itu sendiri. Karena apa? Karena kanker paru-paru ini, ya, sel kanker yang terdapat pada organ pernafasan manusia ini terus berkembang kalau tidak diobati dengan kemoterapi ataupun pengobatan yang lainnya. Ketika sel kanker ini berkembang secara terus-menerus dan tidak segera diobati, maka akan mengakibatkan kematian pada manusia itu sendiri. Dan biasanya penyakit kanker paru-paru ini disebabkan oleh orang-orang yang mempunyai kebiasaan merokok. Jadi ketika kalian, baik itu perokok pasif maupun perokok aktif ya, jadi kalian yang walaupun tidak merokok tapi suka berkumpul dengan orang-orang yang merokok, hati-hati, kalian juga berpotensi untuk terkena kanker paru-paru. Jadi ketika ada orang yang merokok ataupun orang yang sedang merokok, kalian langsung saja hindari ya, jangan mendekati ataupun berkerumbul dengan orang-orang tersebut, karena itu juga akan berpotensi terkena penyakit paru-paru. Kemudian pada pembelajaran selanjutnya, pembelajaran 6 pada halaman 85. Nah, pada halaman 85 ini kita belajar tentang memaknai kalimat musyawarah.
musyawarah seperti yang kita ketahui bahwasanya musyawarah ini dilakukan untuk mencapai keputusan bersama sesuai dengan sila keberapa dalam Pancasila yang terkait dengan musyawarah. Benar sekali, sila keempat. Sila keempat ini ya sangat erat hubungannya dengan kegiatan musyawarah mufakat. Yang perlu kalian ketahui dari poin musyawarah ini ada di halaman 86. Pada halaman 86 ini ada beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan musyawarah itu sendiri. Yang pertama adalah nilai kebersamaan. Dalam musyawarah tidak bisa dilakukan secara sendiri ataupun individu, tapi dilakukan secara bersama-sama dengan banyak orang. Karena musyawarah sendiri adalah untuk mencapai kesepakatan bersama. Kemudian setelah nilai kebersamaan, nomor 2 adalah yang kedua adalah nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Dalam kegiatan musyawarah ini, semua orang bebas mengeluarkan pendapatnya, bebas mengusulkan apa yang ada di pikirannya, selama itu tidak keluar dari bab ataupun dari pembahasan di musyawarah tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah nilai menghargai pendapat orang lain. Ketika kita berpendapat, kita harus juga bisa menghargai pendapat orang lain. Tidak boleh kita membantah secara mentah-mentah pendapat orang lain. Itu namanya tidak menghargai. Kemudian nilai yang terkandung dalam kegiatan musyawarah yang terakhir, yakni adalah nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Ini yang paling penting di sini, karena terkadang kita tidak mau menerima hasil musyawarah tersebut karena tidak sesuai dengan apa yang kita ungkapkan atau kita utarakan pendapat kita. Tapi pada hakikatnya, sebenarnya kegiatan musyawarah ini adalah dimana kita harus bisa berlapang dada, walaupun hasil itu biasanya kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi dalam musyawarah ini kembali lagi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama. Ketika sudah tercapai keputusan bersama, maka semua anggota musyawarah, semua yang terlibat dalam musyawarah tersebut harus berlapang dada dan wajib melaksanakan apa yang sudah dimusyawarahkan tersebut tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua anggota-anggotanya. Itu terkait dengan nilai-nilai musyawarah. Dan yang terakhir yang kita pelajari, hal yang penting, yakni halaman 100. Pada halaman 100 ini ada beberapa cara kita memelihara organ pernafasan. Organ pernafasan penting sekali untuk kita jaga kesehatannya. Beberapa cara yang kita bisa lakukan untuk menjaga organ pernafasan, yakni yang pertama, menjaga kesehatan organ pernafasan dengan makan makanan yang bergizi, kemudian berolahraga secara teratur, beristirahat dengan cukup, kemudian posisi tidur yang benar, ya, miring ke kanan dan jangan telungkup. Kemudian yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Seperti Ustadz katakan tadi, kalau ada orang yang merokok atau orang yang sedang merokok, lebih baik kalian menjauh sementara dan menghindar agar tidak menghirup asap rokok tersebut, karena sama saja orang yang merokok dengan orang yang tidak merokok, sama-sama dia menghirup asap rokok tersebut. Kemudian menggunakan masker, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif dengan hal-hal yang dingin. Nomor 2, menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula. Nomor 3, sekarang merawat organ pernafasan, membersihkan rongga hidung secara teratur, bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. Kemudian memeriksa pernafasan secara teratur ke dokter. Untuk yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Ini juga sangat penting dilakukan. Yang pertama, membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu. Kemudian yang ketiga, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Itu berfungsi untuk meminimalisir debu-debu ataupun udara-udara yang kotor yang hinggap di
rumah kita. Itu fungsinya dari tanaman-tanaman tersebut. Dan terakhir, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan yang lembab. Nah, itu tadi beberapa pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Nah, dan apabila kurang paham silahkan ditanyakan lagi ke Ustadz. Ustadz akhiri video pembelajaran kali ini. Untuk penugasan ada di akhir video ini ya. Ustadz akhiri, kurangnya Ustadz mohon maaf, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Akhirul kalam wal muwaffiq ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.